Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustafa Watur Rahman dengan NIM 2211522036. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari project atau tugas besar saya di mata kuliah pemrograman multiplatform, di mana saya membuat sebuah project bernama GenPRD. Jadi GenPRD ini adalah sebuah aplikasi yang membantu mengenerate atau membuat sebuah PRD, yaitu Product Requirement Document, di mana PRD itu adalah dokumen yang memuat semua informasi dari sebuah project atau dari sebuah produk. Nah, jadi aplikasi ini akan membantu mengenerate PRD dengan bantuan LLM, mana untuk LLM-nya saya menggunakan model dari API Gemini. Langsung saja, jadi di project ini platform pertama yang akan dicobakan adalah Android. Saya di sini akan mencoba untuk login menggunakan Google Logout. Saya akan pilih akun saya. Setelah berhasil login, maka dia otomatis akan di-redirect ke halaman dashboard. Dimana di dalam halaman dashboard ini memuat beberapa data rangkuman seperti jumlah PRD, lalu jumlah PRD berdasarkan status atau PRD yang dipin. Kemudian juga ada quick action untuk ke recent PRD. Kemudian ada halaman profil yang mengambil data dari data Google. Kemudian halaman berikutnya itu ada all PRD atau PRD list, di mana ini memuat semua item PRD dari data PRD yang sudah dibuat. Di sini kita bisa mempin sebuah PRD. Di mana jika kita mempinnya pada bagian sidebar, dia akan dimasukkan sebagai quick action, jadi kita bisa langsung ke data PRD yang dipin tersebut. Begitu juga dengan PRD recent atau PRD yang baru dilihat atau dikelola. Berikutnya kita bisa menambahkan PRD baru, di mana di sini saya akan menggunakan input yang sudah disediakan. Untuk dokumen owner sampai stakeholder, ini adalah personil yang ditambahkan ke data PRD ini. Di sini saya akan masukkan data random saja. Lalu ini project description, yaitu deskripsi dari produk yang ingin kita buat. Lalu di sini ada Darcy Roles, di mana dia adalah framework yang menentukan siapa saja yang bertanggung jawab. Di sini saya akan masukkan data random juga. Dan terakhir itu ada timeline, di mana di sini ditentukan timeline awal atau start date dan juga end date dari project ini. Lalu kita klik generate. Dia akan memakan beberapa detik. Nah, di sini PRD-nya sudah terbuat, sekaligus di sini ada notifikasinya bahwa PRD-nya sudah berhasil di-generate. Jadi di sini saya langsung memasukkan dari fitur notifikasi menggunakan Firebase Cloud Messaging. Nah, setelah di-generate, dia akan otomatis pindah ke halaman PRD detail, di mana di sini kita bisa mengganti dokumen stage-nya atau statusnya. Lalu kita juga bisa mempin dari sini. Lalu kita bisa mengedit output yang sudah lengkap ini. Bisa kita edit. Sini saya contohkan di beberapa input saja secara random. Bisa tambah personil. Lalu di sini misalkan bisa menambah user story. Saya isi random saja. Save.
Lalu saya tekan Save Changes. Nah, maka di sini PRD sudah berhasil di-update berdasarkan inputan edit tadi. Lihat. Yang tadi ditambah. Terakhir, PRD ini bisa di-download dalam sebuah form atau dalam sebuah bentuk dokumen PDF. Kita beri akses file dulu. Kita coba ulang download PDF. Oke, kita open file. Maka di sini akan nampak PRD dalam bentuk dokumen PDF. Dan sudah cukup rapi. Oke, mungkin cukup segitu untuk platform Android. Berikutnya saya akan pindah untuk platform web. Jadi ini saya minimize dulu. Lalu untuk platform web itu saya harus mengganti ke lokal, jadi saya akan matikan news production-nya, lalu saya akan hot reload untuk webnya. Karena untuk web itu harus menggunakan lokal, karena di bagian backend yang sudah di deploy itu saya belum mengkonfigurasi bagian port dari front end-nya. Jadi saya akan menggunakan lokal saja, mana dengan begitu saya bisa menggunakan OAuth di versi webnya. Ini saya harus masukkan akun Gmail terlebih dahulu, password, lalu saya verifikasi dari HP. Kita continue. Oke, maka otomatis kita akan dipindahkan ke halaman dashboard. Jadi kurang lebih tampilan webnya seperti ini untuk halaman dashboardnya. Lalu ini sidebar bisa ditutup buka. Lalu ini untuk PRD, di sini juga bisa dipin. Lalu untuk tambahnya juga berfungsi. Lalu terakhir timer dan generate. Dan untuk web tentunya tidak ada notifikasi karena notifikasi FCM-nya baru dikonfigurasi untuk Android. Oke, jadi ini adalah halaman PRD detailnya, bisa diganti juga statusnya, bisa dipin, dan bisa di edit. Lalu untuk download tuh tidak bisa karena package yang digunakan tuh sepertinya tidak support untuk download dari web. Jadi mungkin itu saja untuk web. Selanjutnya saya akan pindah ke platform iOS. Tapi sebelum platform iOS, saya di sini ingin menjelaskan dulu untuk persistent disk yang saya gunakan. Saya menggunakan store key value saja, menggunakan shared preference untuk jenis persistent disk-nya, di mana yang disimpan key value-nya itu untuk akses token dan refresh token. Mungkin cukup sekian. Oke, terakhir platform yang akan saya tampilkan itu adalah untuk di iOS. Jadi mungkin langsung saja. Di sini saya sudah build untuk aplikasinya.
Nah, untuk iOS sendiri OAuth-nya itu tidak berfungsi karena kalau kita cobakan itu langsung keluar dari aplikasinya. Jadi di sini saya akan menggunakan menu untuk login menggunakan akun yang diregistrasi terlebih dahulu. Jadi di sini masuk ke aplikasinya, kurang lebih sama tampilannya dengan yang di Android. Ada profile, kemudian ada dashboard yang menampilkan data PRD dan PRD terbaru. Lalu ke All PRD, sini ada semua data PRD-nya, dan di sidebar ada pin PRD dan lesson PRD. Saya coba lagi untuk mengenerate dari sini. Di tes saja untuk semua field personilnya. Ini di paste, tambahkan lagi semuanya. Dan terakhir timeline. Generate. Nah, maka ini adalah hasil output PRD-nya. Kita juga bisa mengubah statusnya. Lalu kita bisa mempin. Kita bisa archive. Kita bisa edit. Berapa isinya? Saya cobakan yang lain deh. Lalu kita perbarui, semuanya sudah terupdate. Sudah terupdate. Akhirnya mungkin di sini bisa difilter berdasarkan project stage atau status. Jadi mungkin cukup sekian penjelasan mengenai platform iOS dari aplikasi NPR ini. Dan dengan berakhirnya di iOS ini mungkin cukup sekian presentasi saya mengenai tugas besar saya di mata kuliah pemrograman multiplatform. Terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.